Saudara-saudara, kita harus bersabar. Pasti kita akan laporkan. Saya mohon kepada Bapak Presiden, tolong pecat Menteri Agama, Bang. Beliau terlalu tolol jadi Menteri Agama, Bang. Ini yang dihina agama kita, Bang. Ajar. Kalau beliau tidak layak jadi menteri, itu kalimatnya. Iya. Oke, siap. Jadi Bang, ini beliau di sini jadi saksi. Saya tarik kalimat saya, Bang, ya. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa Arah 9 Channel, sampai saat ini persoalan pernyataan Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qomas masih terus menghangat. Saya pikir sudah mereda, kemudian sudahlah kita menjalani kehidupan dengan indah. Saya juga di Arah 9 awalnya tidak ingin membahas hal tersebut. Tetapi karena kemarin dan tadi pagi saya mendapatkan informasi dari salah seorang sahabat tentang akan adanya demo dari pihak tertentu yang setelah laporannya ke pihak kepolisian ditolak lalu akan menggelar demo. Kurang lebih seperti itu informasi yang saya terima, juga pernyataan langsung dari yang bersangkutan di salah satu kanal YouTube. Berkenaan dengan demo, tentu sesuatu yang biasa untuk menyampaikan aspirasi. Namun apabila demo itu menjadi bagian dari rutinitas, sejak dulu ada istilah penistaan agama sampai hari ini, cara-cara demo dengan menggalang massa, kemudian menyerukan ke berbagai daerah sehingga terjadi silang komunikasi. Bahkan orang-orang yang mungkin tidak paham tentang apa yang akan didemo juga turut membenci. Ini kan yang harus dihindari. Ya, kalau kita melihat dari sisi rasionalitas, pernyataan Gus Yakut ini bukan persoalan membela. Silahkan saja orang berkomentar apa, yang penting sifatnya konstruktif. Artinya ini kan persoalan pengaturan suara, pengeras suara atau speaker di tempat-tempat ibadah. Namun kemudian menjadi satu gorengan yang merebak kemana-mana. Hingga kemudian muncul demo di mana-mana secara serentak pula dan boleh dibilang berlebihan. Ada demo emak-emak membentangkan spanduk, kemudian ada juga yang menginjak-injak foto Gus Yakut dan sebagainya. Ada juga yang sampai ekstrim di media sosial menceramahi Gus Yakut, kemudian juga sampai menghunus pedang, kemudian dimasukkan lagi. Iyalah mas, apa sih maksudnya ya? Tapi mungkin itu suatu aspirasi, hanya saja sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik. Kalau mereka ini ujungnya nanti bermerek membela Islam. Karena Gus Yakut dituduh sebagai penista agama. Tentu dalam hal ini adalah Islam. Padahal tidak dijelaskan secara rinci menistakan agama dalam hal apa. Kalau lagi-lagi membahas pernyataan Gus Yakut saat ditanyai wartawan terkait dengan peraturan TOA di rumah-rumah ibadah, yang kemudian beliau mengambil perbandingan suara nyaring dengan suara nyaring, tetapi sampling yang beliau pakai adalah suara anjing. Mungkin maksudnya untuk mempermudah, tapi bagi sebagian kalangan itu malah dikontroversialkan. Mungkin lebih tepat itu Gus Yakut membandingkan atau menganalogikan suara nyaring yang keluar dari masjid atau mushola dengan suara nyaring yang digonggongkan oleh anjing. Analogilah barangkali yang mestinya disikapi sewajarnya saja, karena andai pun benar seperti itu, toh tidak mungkinlah Gus Yakut ada niatan untuk menghinakan suara azan. Kalau umpama dianggap tidak tepat analogis tersebut, batasannya ya pada soal tepat tidak tepat secara etika. Mestinya seperti yang sering saya katakan, ketika berbicara etika selesaikan saja secara etik, tidak mesti di framing kemudian muncul isu di mana-mana sehingga menimbulkan kegaduhan. Saya kembali lagi kepada persoalan demo. Pada demo yang pertama yang saya lihat itu ada kelompok FBR, Forum Betawi Rempuk.
Saya mendapatkan kiriman itu, kemudian saya coba lacak, ternyata benar ya, ternyata benar itu dari FBR. Kemudian juga beredar video di mana ada perwakilan FBR berdebat dengan seseorang, menurut berita adalah pejabat Kementerian Agama yang saat ini sedang viral. Saya akan fokus kepada demo FBR. Sekali lagi, demo adalah satu aspirasi. Walaupun seringkali aspirasi itu disampaikan secara berlebihan sehingga mengatakan Gus Menteri itu tolol dan sebagainya, minta dicabut. Di lain sisi para pemirsa, kenapa akhirnya saya harus membahas hal ini? Dalam demo itu terbentang spanduk. Ada beberapa spanduk. Satu di antara spanduk itu bertuliskan kalimat yang dapat menyinggung saudaranya dari etnis lain. Dan persoalan ini sudah saya diskusikan dengan sejumlah orang ya, termasuk dari salah satu pengurus FBR sendiri di wilayah pinggiran kota Jakarta beberapa waktu lalu. Saya mohon dengan hormat hal ini untuk disikapi secara bijak. Kenapa? Mungkin tidak semua orang memperhatikan hal itu. Di dalam spanduk itu terbentang tulisan, saat wayang dipermasalahkan semuanya menyalak. Saat adzan disamakan suara anjing, semuanya diam, dan seterusnya. Mungkin kalimat ini dianggap biasa. Tetapi, mohon maaf sekali, yang berdemo atas nama etnis Betawi. Keluarga kami ada dari etnis Betawi. FBR Forum Betawi Rempuk yang otomatis dalam demo itu juga mengatasnamakan kelompok Betawi. Sementara di dalam spanduk dan di salah satu audio terdengar bahwa membawa-bawa kata wayang, yang mana persoalan wayang ini baru saja terjadi sentimen di antara kita. Nah, apa artinya? Wayang identiknya dengan suku Jawa, entah itu Jawa Tengah, Timur, dan Barat, karena Jawa Barat juga memiliki wayang. Ini identik dengan persoalan suku. Sementara yang berdemo adalah mengatasnamakan satu kelompok suku. Gampangannya antara suku Jawa dengan suku Betawi. Walaupun nanti di Betawi juga ada wayang dari etnis Tionghoa, itu wayang Potehi ya. Tapi umumnya ketika bicara wayang itu Jawa dan FBR adalah Betawi. Saudara-saudara kita yang dari Betawi atas nama FBR ini mendemo Gus Yakut. Tetapi bentangan kalimat di situ membawa wayang. Membawa kata wayang, giliran wayang dihina. Saat wayang dipersoalkan, semuanya menyalak. Nah, apa maksudnya? Apakah tidak ada kekhawatiran terjadi ketersinggungan dari saudara-saudara kita etnis Jawa? Ini yang saya diskusikan beberapa kali dengan sejumlah tokoh Betawi, termasuk dari kelompok FBR sendiri, juga dengan yang lain. Kenapa? Apabila ada ketersinggungan dari yang pencinta wayang, kemudian membawa nama-nama suku, ini kan jadi bahaya. Intinya apa? Dikhawatirkan akan terjadi clash, mengatasnamakan suku. Jujur para pemirsa, hal ini sempat menjadi keresahan tersendiri, karena saya khawatir di balik ini ada dalang yang bermain. Dan hal ini juga saya konsultasikan dengan sejumlah sahabat saya yang memang ahli di bidang komunikasi. Kira-kira siapa di balik demo ini? Dalam kata lain, kita mesti mencari siapa otak intelektual di balik demo-demo ini. Kenapa kemudian ada demo atas nama kelompok etnis, lalu di spanduknya membawa tradisi etnis lain? Apakah ini tidak dikhawatirkan terjadi benturan antara kedua etnis ini? Atau jangan-jangan hal itu yang ingin dituju? Ini mohon maaf analisa pribadi, tetapi beberapa sahabat saya yang memang ahli di bidang itu kemudian menyadari. Sehingga beliau berpesan kepada saya untuk mengangkat hal ini di arah 9 dan disampaikan kepada masyarakat, ayolah kita sadar, jangan mau dibenturkan. Kalau ada permasalahan yang sekiranya bisa diselesaikan secara musyawarah, selesaikan secara musyawarah. Kalau memang harus demo turun ke jalan, silahkan, tetapi maslahat mudaratnya harus dipertimbangkan. Demikian para pemirsa, mohon maaf apabila ada kesalahan pada diri saya, dan apa yang saya sampaikan intinya lebih ingin menyadarkan kita semua bahwa di balik berbagai gerakan tidak menutup kemungkinan ada penunggang-penunggang liar,
Atau mungkin juga tidak menutup kemungkinan ada aktor intelektual yang sengaja ingin merusak kesatuan, persatuan, dan kedamaian negeri ini. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada yang salah dari penyampaian saya. Marilah kita guyup rukun membangun bangsa ini bersatu dalam berbagai keragaman yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.